ihram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuhu wa ajrin karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar untuk kelas supaya tutup pintu dulu. Nah, untuk kelas saya minta untuk berdoa, mungkin temannya berdoa. Mari teman-teman berdoa bersama, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammilana lakal watami wa nadatal banati bi furuhi ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta alaina wa tarzuqana wa tarfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pada pelajaran kita kali ini, banyak Pak Guru ingin bertanya sama kalian. Semuanya sudah haid ini yang perempuan? Ada yang sudah haid? Coba boleh katakan? Ya, kita tidak boleh malu kalau kita haid itu tidak boleh malu. Kenapa? Karena orang yang haid itu menunjukkan bahwa dia itu sudah sehat. Sel telurnya itu sehat. Jadi cocok untuk menjadi ibu yang berproduksi, yang bisa melahirkan anak-anak. Yang kita khawatirkan nanti ada kalian yang perempuan itu tidak haid. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sehat alias mandul. Ya. Kalian tahu apa itu arti haid? Pengertian haid kalian tahu? Atau macam-macam warna daripada haid tahu? Atau waktu kalian suci, ini yang perempuan, waktu suci kemudian jangka waktu suci antara dua haid tahu? Atau tata cara mandi setelah haid tahu? Ya jelas kalian nggak tahu. Kenapa? Karena belum kalian mandi setelah haid, belum mandi besar. Tapi sebaiknya sebelum kita mengalami yang namanya haid, sebelum kita mengalami yang namanya balik, seharusnya kita mengetahui yang pertama pengertian daripada haid. Pengertian daripada haid itu yang pertama. Yang kedua yaitu macam-macam daripada warna haid. Karena ada warnanya. Nanti kalau keluar kuning, wah ini bukan haid. Bukan. Ada warnanya. Kemudian yang ketiga yaitu masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid. Masa haidnya berapa? Itu harus kalian tahu juga. Terus masa sucinya itu sampai berapa hari? Kalian juga harus tahu. Persiapkan diri kalian sebelum haid itu harus mengetahui jangka waktunya. Kemudian kebersihan, waktu bersih antara dua haid kita harus tahu. Kemudian yang keempat yaitu tata cara bersuci setelah haid. Bagaimana cara kita bersuci setelah haid? Ya bersih seperti orang, kalau yang laki ini mimpi basah, seperti pembahasan yang minggu kemarin tentang mimpi basah, ya sama mandi wajib atau mandi besar. Kemudian yang kelima yaitu pembahasan kita kali ini yaitu masalah hal-hal yang dilarang ketika haid. Jadi
ada hal-hal yang dilarang ketika haid, tapi tidak dilarang makan, tidak dilarang minum. Dilarang ada ibadah yang dilarang ketika haid. Kenapa? Karena kita mengandung najis, membawa najis, sama seperti anak yang belum dihitan. Minggu kemarin kita juga membahas masalah hitan. Anak itu tidak boleh naik ke masjid, sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Kalau dia belum dihitan. Kenapa? Karena di ujung kemaluannya itu ada najis. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Itu untuk laki-laki. Nah, sekarang untuk perempuan, masalah haid, ada hal-hal yang dilarang ketika kalian haid. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian haid. Yang pertama yaitu pengertian haid. Apa arti haid? Haid secara bahasa artinya adalah mengalir. Mengalir. Kalau air itu dari atas ke bawah itu namanya mengalir. Kalau dari bawah ke atas namanya memancar, meluncur. Kalau dari atas ke bawah namanya mengalir. Itu secara bahasa. Haid secara bahasa artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah artinya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, wanita. Darah yang keluar dari kemaluan wanita tidak disebabkan karena penyakit, tidak disebabkan karena dia melahirkan, tidak, atau karena pernah dia penyakit kelamin, tidak. Dia anak ini sehat tapi darahnya keluar. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu sehat. Dan minimal anak perempuan sehat keluar haidnya itu pada usia 9 tahun. Maksimalnya pada usia 15 tahun. Pembahasan kita yang kemarin, kalau anak sudah 15 tahun kemudian dia tidak haid, yang laki belum mimpi basah, tetap dikatakan haid. Nah, kalau anak perempuan mulai baliknya pada usia 9 tahun. Kalau dia keluar darah sebelum berusia 9 tahun, maka tolong segera melapor orang tuanya dan periksa ke dokter. Kemungkinan itu darah penyakit. Nah, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Pengertian haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ini yang perempuan. Dan jangan malu kalau sudah haid, kasih tahu orang tuanya bahwa saya sedang haid. Dan yang perempuannya laki jangan cemooh anak teman-temannya, nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa dia itu sehat. Dan kadang kalau haid itu sakit, sakit di pinggang, sakit di sini, itu bukan penyakit, itu bahwa respon daripada darah yang keluar karena tidak dibuahi, tidak ada janin yang masuk sehingga darahnya keluar. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam warna darah. Ini jangan kalian bilang, aduh darahnya hitam berarti bukan haid. Bukan. Ada 4 darah yang jenis darah yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan. Yang pertama yaitu darah yang berwarna hitam. Pertama hitam. Ini macam-macam. Yang kedua yang kita bahas macam warna darah haid. Macam-macam warna darah haid. Biar kalian tahu. Nanti warnanya kuning, bukan haid, bukan. Yang pertama hitam, ini yang kalian ketahui. Yang kedua adalah merah seperti darah biasanya. Kalau kita buka keluar merah, maka itulah darah haid. Kemudian yang ketiga warnanya adalah kuning. Nah, kuningan yang tahu itu perempuan, yang laki nggak tahu. Jangan dikasih tahu. Jadi kalau kuning yang keluar, kalian bilang, jangan bilang bukan darah haid. Karena setahu saya darah itu adalah merah. Tapi nanti ada darah yang keluar yaitu kuning. Kalau dia kuning berarti dia sudah haid.
antara hitam dan merah keruh, tidak jelas. Nah, itu adalah warna adalah yang pertama adalah hitam, kemudian yang kedua merah, yang ketiga adalah kuning, dan yang keempat adalah keruh. Ini diperhatikan oleh yang perempuan khususnya. Yang laki-laki boleh. Siapa tahu nanti ada kakaknya yang nggak tahu, ya anakku hair, padahal dia pakai pembalut. Dia pakai pembalut. Ya kenapa tidak? Kenapa bilang hair? Kan darah kuning yang keluar. Bukan, darah itu ada 4 macam warnanya. Aku jelaskan sekali: merah, hitam, kuning, dan keruh. Kemudian yang ketiga yaitu yang perlu kita bahas, masa haid dan jangka waktu suci antara 2 haid. Masa haid itu yang paling banyak, yang paling sedikit, yang pertama 1 hari. Sejelo 1 hari kita haid, 1 hari kemudian langsung suci, itu minimal. Biasanya ya kalian haid ini nanti, biasanya haid itu 6 hari atau 7 hari. Ini kebiasaan 6 sampai 7 hari. Kemudian paling lama haid itu adalah 15 hari. Kalau lebih 15 hari dipertanyakan, segera ke dokter, tanya ke ibu bidan supaya apakah ini darah penyakit atau darah haid. Nah, ini pertama minimal kalian haidnya perempuan adalah 1 hari. Yang kedua maksimal biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling banyak itu 15 hari. Kalau lebih, ini pertanyaan apakah ini darah penyakit atau darah haid. Kalian segera kasih tahu orang tuanya dan periksa ke dokter. Nah, jangka waktu masa suci antara 2 haid. Masa suci itu masa di mana kita tidak haid. Ini sudah haid, kemudian suatu waktu tidak haid. Nah, itu namanya masa suci antara haid 1 dengan haid yang kedua. Paling banyak kita suci, kalian suci itu haid itu adalah 25 hari menurut kalender Hijriah. 25 hari. Kemudian minimal itu 15 hari. Kalau kalian haid, perhatikan perempuan. Kalau kalian haid nanti 15 hari berarti sucinya 15 hari juga. Tetapi kalau kalian haid 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Dikurangi 30, umpama hari itu 30. Kalian haid selama 1 hari. Haid 1 hari. Ini haidnya. Maka kalian suci nanti masa suci kalian itu antara 2 haid satu dengan yang lain. Yang keduanya itu adalah 29 hari. Kalau kalian haid, misalkan kalian haid 15 hari. Ini haidnya kalian 15 hari. Maka masa suci kalian adalah 15 hari. Jumlah hari dikurangi dengan masa haid, maka itulah masa suci antara 2 haid. Paham kalian? Nah, paham. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tata cara bersuci sesudah haid. Bagaimana cara kita bersuci setelah haid? Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mandi wajib, mandi besar. Mandi besar, bukan besar-besaran mandinya, tetapi mandi itu dihukumi mandi besar, bukan mandi di laut, bukan. Kalau mandi di laut mandi besar itu besar, atau mandi di kolam besar, bukan. Tetapi mandi besar ini adalah mandi yang ada tata caranya, ada ketentuannya, bukan mandi biasa, ada niatnya. Yang pertama kita mandi
Yang laki juga boleh dipastikan. Siapa tahu nanti ada kakak atau adiknya yang haid, kalian kasih tahu. Kalau perempuan sudah berhenti haid, yang pertama dibersihkan itu kemaluannya, bersihkan. Jangan ada menempel darah. Kemudian berwudu, setelah berwudu siapkan air, dibersihkan air. Kemudian siapkan sabun, siapkan sampo. Karena kalian tidak pernah mandi ini, sudah 15 hari tidak pernah mandi masa haid. Airnya itu kalau dia kurang 2 kullah, baiknya ditaruh di agak atas, lebih tinggi, biar dia mengalir dari tempat yang lebih atas. Tapi kalau kalian mandi di kolam renang besar, bisa langsung dijebur ke kolam. Nah, yang kedua yang tata caranya adalah menyiram air ke kepala. Ini yang lebih utama, menyiram air ke kepala sekalian berniat mandi wajib. Aku berniat mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu rabbal hadasil akbari an jami'il badani fardulillah Ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar di seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru meratakan air semuanya, diratakan, digosok-gosok. Yang ketiaknya, yang kejepit digosok, semuanya digosok. Yang kejepit digosok semuanya, harus diratakan semuanya. Baru boleh pakai sampo, baru boleh pakai sabun, baru boleh sikat gigi setelah meratakan air di seluruh badan. Artinya sudah suci. Tidak boleh pakai sabun dulu dan kemudian air duluan. Setelah itu baru pakai sampo, setelah itu pakai sabun, setelah itu bersihkan. Nah, kalau sudah bersih maka berwudu kembali, dan kalau belum sholat dilanjutkan dengan sholat. Kemudian yang kelima yang harus kita ketahui, ini bagi anak-anakku yang haid, ini berlaku juga untuk anak yang belum dihitan. Kenapa? Karena masih mengandung najis. Kalau misalnya anak laki-laki ini umpama kedua kelasnya belum dihitan, dia tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh, sholatnya juga tidak sah. Sama yang perempuan juga. Kalau masa haid, yang pertama hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama yang dilarang adalah sholat. Ini sholat yang pertama, entah sholat wajib maupun sholat fardu. Atau kebetulan orang hari raya, ya tidak boleh. Sholat id juga tidak boleh. Pokoknya semua sholat tidak boleh. Kenapa? Karena masih mengandung najis. Karena darahnya kedua, pembalutnya merah corona. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh puasa. Nih puasa kalian tidak boleh. Yang sholat tidak boleh, dan boleh juga dan tidak dikadar, tidak dibayar. Kalau puasa kalian juga tidak boleh puasa. Kenapa? Karena masih mengandung, masih dalam keadaan sakit, mengandung najis. Dan puasa ini wajib dikadar nanti di luar bulan puasa karena masanya itu panjang. Kemudian yang ketiga, kalian tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran. Umpamanya Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Membawa mushaf itu tidak boleh. Kalian bawa kemana-mana. Bagaimana kalau dia jatuh di bawah kemudian kamu haid? Boleh dipungut? Boleh. Karena Anda Quran ambil, umpama ambil, taruh di tempat yang bersih, suci. Tapi kalau kamu keadaan biasa sekarang, kamu tidak boleh membawanya. Boleh. Kemudian tidak boleh membaca. Biasa dikatakan rajin. Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh, carper namanya. Saya perhatian. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh bagi kalian yaitu tawaf bagi yang haji dan umroh. Tawaf itu berdiam di tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ada kelupaan satu.
tidak boleh kalian yang haid atau yang belum dihitan duduk iktikaf, duduk di masjid, tidak boleh. Ini Rio tidak pernah disunat, tiba-tiba naik ke masjid duduk sama Jumat, tidak boleh kamu Jumatan kalau belum dihitan. Begitu juga yang perempuan, memang perempuan itu sunnah, boleh dia berjumat, boleh tidak. Tapi kamu yang perempuan, ketika kamu haid tidak boleh duduk diam di masjid. Bagaimana kalau lewat? Kalau lewat di luar boleh, kalau di dalam tidak boleh. Paham semuanya? Nah, itulah pelajaran kita kali ini, pelajaran tentang bagaimana bersuci setelah haid. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama itu pengertian daripada haid. Kemudian darah-darah haid itu kalian harus tahu biar kalian tidak menyangka kalau warnanya beda, tidak kalian katakan oh ini bukan darah haid, tapi ini darah penyakit. Bukan, darah penyakit itu ada dia keluar ketika di luar ketentuan daripada haid. Kalau lebih 15 hari kemudian keluar, maka itu bukan darah haid. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga yaitu masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid. Dan perlu jelaskan hingga kalian sekarang presentasikan. Kemudian tata cara bersuci setelah haid. Dan yang terakhir hal-hal yang dilarang ketika kalian haid. Sudah paham semuanya? Nah, bagus. Sekarang bagikan kalian tugas. Tugas ini seperti sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin bertanya sama kalian, biar ada dapat kita hari ini, tidak kosong kalian datang pulang main. Lebih baik kan ada dapat 5 saja pemahaman yang kalian dapat ketika masuk sekolah. Nah, sekarang Pak Guru tanya. Sekarang kamu boleh angkat tangan. Apa pengertian daripada haid, baik secara bahasa maupun istilah? Angkat tangan. Apa pengertian daripada haid, baik secara bahasa maupun istilah? Ada? Siapa yang maju? Maju, nah, ya menurut. Haid menurut bahasa adalah mengalir. Terus? Haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, bukan disebabkan melahirkan ataupun penyakit. Woi, hebat, tepuk tangan semuanya. Nah, berarti kalian sudah bisa menerima apa yang Pak Guru sampaikan. Kemudian yang kedua, setelah pengertian haid, bagaimana macam-macam warna daripada haid. Ini harus kalian tahu, biar kalian tidak salah sangka. Siapa yang bisa? Datang. Maju. Macam-macam warna darah haid. Nah, ini lebih besar waktu suaranya. Macam-macam warna darah haid adalah merah, hitam, merah, kuning, biru. Hebat. Siapa lagi yang bisa? Yang lain? Putri? Macam-macam darah haid. Iya. Aduh. Pintar. Di sini dah. Macam-macam darah haid adalah hitam, merah, kuning, biru. Hebat. Mantap. Nah, kemudian selanjutnya masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid. Masa haid dan masanya, waktu haidnya berapa hari, kemudian jangka waktu suci antara dua haid. Coba bisa pindah. Waktu haid pada umumnya sehari semalam.
atau 7 hari. Biasa. Yang paling banyak adalah 15 hari. Jika haid terus menerus tidak berhenti mengalir, maka darah tersebut merupakan penyakit. Wah, mantap. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian tahu bagaimana masa haid dan masa sucinya, kemudian tata cara mandi setelah haid. Yang laki juga boleh, tidak apa-apa. Yang laki boleh juga menjelaskan. Karena mandi itu, ini mandi besar boleh bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ini yang laki-laki besok kalau kamu mimpi, itilah mimpi basah keluar bau dan kental, kamu sudah balik. Nah, coba boleh dari yang laki tidak apa-apa. Mungkin Bapak David, siapa yang tata cara mandi, boleh? Tata cara mandi sesudah haid. Persiapkan air, sabun dan sampo, lalu berwudu terlebih dahulu. Siramkan air ke kepala dan menggosoknya dengan kuat sehingga air bisa mengalir ke tempat tumbuhnya rambut. Kemudian setelah bahas mengalirkan, apa lagi? Biar tidak bau badannya. Memakai sabun, memakai sampo kepala biar bersih. Kemudian disiramnya boleh dulu. Tangan. Kemudian yang terakhir, Pak Guru ingin bertanya, ini sama juga untuk laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki bagi yang belum dihitan, yang perempuan bagi yang haid. Apa hal-hal yang dilarang ketika haid? Hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang perempuan, siapa baju? Ayo tersedia. Boleh berdua juga nggak apa-apa. Nah, berdua sudah nggak apa-apa. Biar cepat selesai. Nah, Hal-hal yang dilarang ketika haid: sholat, puasa, berdiam di masjid, membawa dan baca Al-Quran, tawaf. woi mantap, tengah. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Tinggal kalian, ini sebagai ilmu kalian. Ini yang perempuan ini wajib kalian haid nanti. Begitu yang laki wajib kalian mimpi nanti. Apa yang boleh dan tidak boleh kalian kerjakan. Nah, di sini ada tugas. Tugas kalian di sini adalah hubungkan dengan garis besar, ini kegiatan siswa. Kalian akan menghubungkan mana yang cocok antara pertanyaan dan jawaban. Pak Guru kasih satu-satu dan dikumpulkan. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan pelajaran kita hari ini, baik pengertian daripada haid, kemudian macam-macam darah haid, kemudian masa haid dan jangka waktu yang antara dua haid, masa sucinya, kemudian tata cara mandi, nanti bagaimana mandinya kalian demonstrasikan, kemudian hal-hal yang dilarang ketika haid. Aku bagikan tugasnya ya. Baiklah anak, pertemuan kali ini kita tutup, kita lanjutkan pada mata pelajaran selanjutnya nanti pada hari yang selanjutnya itu belajar tentang fikih. Kalian sudah ada kelompoknya sudah Pak Guru bagi dua-dua supaya nanti mempresentasikan apa yang jadi tugasnya masing-masing. Dan untuk lebih barokahnya pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Belajar di rumah jangan sampai keluyuran dan jangan lupa pekerjaan rumahnya diselesaikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.